Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita memasuki Jumat Agung, hari kematian Yesus Kristus. Marilah kita memasuki persekutuan yang kudus dengan Tuhan. Kita menyembah dan memuji namanya. Kita bernyanyi dari nyanyian buku ND nomor 86 ayat 1, Silang Nabadiai. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab imam besar yang demikianlah yang kita perlukan, yaitu yang saleh, tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah dari orang yang berdosa, dan lebih tinggi daripada tingkat-tingkat sorga, yang tidak seperti imam-imam besar lainnya, yang setiap hari harus mempersembahkan korban untuk dosanya sendiri, dan sesudah itu barulah untuk dosa umatnya. Sebab hal itu telah dilakukannya satu kali untuk selama-lamanya, ketika ia mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban. Haleluya. Ya Bapa dan Allah kami yang Maha Pengasih bagi seluruh umat manusia, Engkau telah mengkaruniakan anakmu Yesus Kristus Tuhan kami menderita sengsara yang mati di kayu salib, supaya kami selamat dari kuasa iblis. Ajarlah kami mengenal segala penderitaan anakmu, agar kami beroleh berkat pengampunan dosa dan keselamatan dari kematian yang kedua kalinya, sehingga kami memperoleh hidup yang kekal di dalam anakmu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kita bernyanyi dari nyanyian buku ND nomor 81 ayat 1, Yesus mual ningoluku. Dengarkanlah hukum Tuhan pada hari Jumat Agung ini, yaitu Ibrani 12 ayat 2. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Demikianlah hukum Tuhan, marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah,
Kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari nyanyian buku Ende nomor 77 ayat 1, Hamu Salut Halak. Marilah kita mengaku dosa kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, Engkau Maha Murah, kasih-Mu kekal selama-lamanya. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku dan memohon keampunan segala dosa dan kesalahan kami. Tataplah kami dengan berkat kasih-Mu, serta ampunilah dosa kami di dalam penebusan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di sorga. Karena itu ia sanggup menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari nyanyian buku Ende nomor 88 ayat 2, Yesusku nong manobusao.
Firman Tuhan yang ditetapkan pada Jumat Agung ini tertulis dalam Zakaria 9 ayat 11 sampai 17. Mengenai engkau, oleh karena darah perjanjianku dengan engkau, aku akan melepaskan orang-orang tahananmu dari lubang yang tidak berair. Kembalilah ke kota bentengmu, hai orang tahanan yang penuh harapan. Pada hari ini juga aku memberitahukan, aku akan memberi ganti kepadamu 2 kali lipat. Sebab aku melenturkan Yehuda bagiku, busurku isi dengan Efraim, dan aku mengayunkan anak-anakmu, hai Sion, terhadap anak-anakmu, hai Yunani, dan aku akan memakai engkau seperti pedang seorang pahlawan. Tuhan akan menampakkan diri kepada mereka, dan anak panahnya akan melayang keluar seperti kilat, dan Tuhan Allah akan meniup sangkakala, dan akan berjalan maju dalam angin badai dari selatan. Tuhan semesta alam akan melindungi mereka, dan mereka akan menghabisi dan menginjak-injak pengumban-pengumban. Mereka akan minum darah seperti minum anggur, dan menjadi penuh seperti bokor penyiraman, seperti penjuru-penjuru mesbah. Tuhan Allah mereka akan menyelamatkan mereka pada hari itu, seperti kawanan domba umatnya itu. Sungguh mereka seperti permata-permata mahkota yang berkilap-kilap. Demikianlah mereka di tanah Tuhan. Sungguh alangkah baiknya itu dan alangkah indahnya, teruna bertumbuh pesat karena gandum, dan anak dara karena anggur. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari nyanyian buku Ende nomor 83 ayat 1, Nalaudo Biru-Biru. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut,
Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi dari nyanyian buku ND nomor 79 ayat 1, Dina Ponjot Rohaku. Kita mengumpulkan persembahan 1A, 1B sebelum mendengarkan firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal telah memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi khotbah sekaligus perenungan Jumat Agung, perenungan kematian Yesus Kristus untuk menebus kita, tertulis dalam Injil Markus pasal 15 ayat 33 sampai 41. Pada jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu dan berlangsung sampai jam 3. Dan pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eloi, Eloi, lama sabachthani, yang berarti, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, Lihat, ia memanggil Elia. Maka datanglah seorang dengan bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya kepada sebatang buluh dan memberi Yesus minum, serta berkata, Baiklah kita tunggu dan melihat apakah Elia datang untuk menurunkan dia. Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Ketika itu tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia melihat matinya demikian, berkatalah ia, Sungguh orang ini adalah anak Allah. Ada juga beberapa perempuan yang melihat dari jauh, di antaranya Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus muda dan Yoses serta Salome. Mereka semuanya telah mengikuti Yesus dan melayaninya waktu ia di Galilea. Dan ada juga di situ banyak perempuan lain yang telah datang ke Yerusalem bersama-sama dengan Yesus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita memperingati Jumat Agung, hari yang sungguh-sungguh sunyi, hari yang sungguh-sungguh menyayat hati, hari ketika Sang Mesias yang tak berdosa itu tergantung di kayu salib. Di tengah kegelapan Golgota, kita merenungkan satu tindakan kasih yang paling dalam. Yesus menyerahkan nyawanya. Bukan karena Yesus dipaksa, tetapi karena Yesus rela. Ketika Yesus dengan suara nyaring berkata, Eloi, Eloi, lama sabachthani, artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?
membawa kita masuk ke dalam kedalaman penderitaan Yesus. Bukan hanya penderitaan fisik, tapi penderitaan karena terputusnya relasinya dengan Allah Bapa karena dosa manusia yang ditanggungnya, yang kemudian relasi itu juga yang akan disambungkan kembali dalam kematian dan kehidupannya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ketika kegelapan menyelimuti, tentu kita bisa merenungkan itu sebagai tanda penghakiman dan kesedihan Allah ketika pada jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu dan berlangsung sampai jam 3. Kegelapan ini bukan sekadar fenomena alam. Ini adalah simbol ilahi pertanda bahwa dunia dan semesta turut menghakimi anak Allah yang seharusnya kitalah yang dihakimi. Di tengah siang bolong, Allah menunjukkan bahwa ini bukan kematian biasa. Langit berduka, alam bergetar melihat apa yang dilakukan manusia terhadap Sang Pencipta. Yesus mengambil tempat kita. Dialah yang seharusnya tidak mati, tapi ia memilih jalan salib dan mati agar kita diselamatkan dari maut. Allah membiarkan dirinya tersingkir demi kita. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Yesus mengalami keterpisahan dari Allah Bapa. Inilah penderitaan terdalam. Bukan paku di tangan dan kakinya yang paling menyakitkan, tapi kesunyian dari Bapanya. Di titik ini, Yesus menanggung kutuk dosa kita, agar kita yang berdosa tak perlu lagi mengambil keterpisahan dari Allah. Di salib, Yesus menjadi pengganti kita. Dia ditinggalkan supaya kita diterima. Saudara yang terkasih, ketika tirai bait suci terbelah, maka jalan kepada Allah kini terbuka. Ketika itu tirai bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Itu artinya ada peristiwa besar terjadi. Laksana tirai yang memisahkan ruang kudus dari ruang maha kudus sebagai simbol pemisah antara manusia dan Allah. Hanya imam besar yang boleh masuk ke hadirat Allah, itu pun setahun sekali. Tapi saat Yesus menyerahkan nyawanya, tirai itu robek dari atas sampai ke bawah. Bukan oleh tangan manusia, tapi oleh tangan Allah sendiri. Yesus adalah imam besar kita yang sejati. Melalui pengorbanannya kita semua kini memiliki akses langsung kepada Bapa setiap saat dan setiap waktu. Sebab oleh Dia, kita, kedua pihak dalam satu roh, beroleh jalan masuk kepada Bapa. Demikian Efesus 2 ayat 18 mengatakannya. Melalui pengorbanan Yesus disalib, tirai yang memisahkan manusia dari hadirat Allah telah terbelah dua. Tidak lagi dibatasi oleh aturan-aturan, tempat-tempat atau perantara manusia. Kini setiap kita memiliki akses langsung kepada Bapa setiap saat dan sekali lagi setiap waktu. Ini adalah anugerah yang begitu besar karena darah Kristus. Kita semua diundang untuk datang kepada Allah tanpa rasa takut, dengan penuh keberanian dan dalam kasih karunia-Nya. Seringkali kita merasa harus layak dulu sebelum datang kepada Tuhan, tapi kebenarannya Kristuslah yang melayakkan kita. Ia telah membuka jalan dan undangan itu berlaku setiap hari. Ketika kita kuat ataupun lemah, ketika kita setia ataupun sedang jatuh, ketika kita bersuka cita ataupun berduka cita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, peristiwa salib melahirkan momen kesaksian seorang serdadu. Seorang serdadu yang tadinya keras, yang tadinya kejam. Artinya, hati keras kemudian berubah lembut karena salib Kristus. Serdadu itu berkata, sungguh orang ini adalah anak Allah. Seorang serdadu Romawi yang terbiasa melihat kematian dan mungkin tak peduli akan kebenaran, tiba-tiba bersaksi, sungguh orang ini adalah anak Allah. Inilah kuasa salib, saudaraku. Bahkan hati yang paling keras pun bisa dilunakkan oleh kasih yang dinyatakan di kayu salib. Kita mungkin pernah mengenal seorang yang hatinya begitu keras, penuh kemarahan, dendam, atau kepahitan hidup. Namun ketika kasih Kristus dinyatakan kepadanya, bukan dengan kata-kata semata, melainkan dengan hidup yang mencerminkan salib, perlahan tapi pasti tembok itu runtuh. Percayalah, akan tiba saatnya orang yang keras hati akan berkata, sungguh orang ini adalah anak Allah.
Sebagaimana dikatakan dalam Filipi 2 ayat 10-11 itu, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Yesus menyerahkan nyawanya supaya kita menerima hidup. Yesus tidak kehilangan nyawanya. Ia menyerahkan nyawanya. Itu keputusan penuh kasih. Sebagaimana Yesus katakan di Yohanes 10 ayat 18, tidak seorang pun mengambil nyawaku daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Kematiannya bukan akhir, tapi awal. Awal dari pengharapan baru. Jalan yang terbuka menuju keselamatan. Kematian Yesus adalah awal dari sesuatu yang baru. Setelah kematiannya, terjadi kebangkitan pada hari ketiga. Ini adalah inti dari iman Kristen kita. Kebangkitan itu menandai kemenangan atas dosa dan maut, serta awal dari kehidupan yang baru bagi siapapun yang percaya kepadanya. Marilah kita merespon Jumat Agung ini bukan hanya dengan perasaan sedih, tetapi dengan penyerahan diri. Karena Yesus menyerahkan nyawanya, maka kini saatnya kita menyerahkan hidup kita kepadanya. Katakanlah, Tuhan Yesus, Engkau telah mati agar aku hidup. Kuatkanlah aku untuk hidup di dalam Engkau. Amin. Kita berdoa. Terpujilah Tuhan Allah yang menderita dalam Yesus Kristus yang merengkuh kematian di salib, sehingga kematian kami digantikan oleh kehidupan. Ketika Yesus menyerahkan nyawanya, maka hidup kami dikembalikan. Oleh karena itu dalam perenungan Jumat Agung ini, tambahkanlah hidup dan iman kami, agar kami selalu yakin dan percaya ketika Yesus menyerahkan nyawanya, disitulah kehidupan kami dipulihkan. Berkati firman Tuhan yang kami dengarkan menjadi kekuatan bagi kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Marilah kita bernyanyi dari buku ND nomor 78 ayat 1, Buni Bikasni Holongni, sembari mengumpulkan persembahan yang kedua. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di atas segalanya, kasih-Mu jauh lebih besar dari kasih ibu bapa kepada anak-anaknya. Anugerah kasih-Mu tak ternilai karena anak-Mu yang tunggal. Engkau utus menjadi manusia menderita sengsara, dihina dan disesah hingga disalibkan dan mati untuk kami. Segala hutang dosa kami telah dihapuskan dan diselamatkan dari kuasa dosa, maut, dan iblis. Sebab itu kami puji nama-Mu yang kudus, karena dengan kematiannya kami didamaikan dan dipersatukan dengan Allah Bapa. Ya Tuhan Yesus Kristus, domba Allah yang menanggung segala dosa kami dan dosa seluruh umat manusia. Terima kasih kepadamu dan terpujilah Engkau selama-lamanya. Peliharalah jemaat-Mu yang Kau tebus dan yang Kau satukan. Teguhkan bagi kami keampunan dosa dan damai yang Engkau anugerahkan. Kuduskan kami agar dapat dipersatukan di dalam persekutuan yang kudus di surga. Salibkan kemanusiaan kami yang lama dengan segala keinginan yang tidak baik di dalamnya, agar kami kudus menghadap Bapa di surga. Kami berserah kepadamu dan membuka hati kami untuk-Mu. Kami adalah milik-Mu dan Engkau adalah milik kami, dan jangan biarkan kami terpisah dari sisi-Mu. Sertai dan persatukanlah Engkau dengan kami. Kuatkan iman kami kepadamu agar tetap teguh sampai akhir hidup kami. Sertailah seluruh anggota jemaat-Mu yang memberitakan kasih dan jalan kehidupan yang Engkau perbuat. Ya Tuhan, walaupun mati ataupun hidup, Engkaulah Raja dan Tuhan kami. Kasihanilah kami, ingatlah kami di dalam kemuliaan-Mu, dan bawalah kami ke dalam kesentosaan bersama dengan Allah di surga. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.